Alhamdulillah. Absen dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah. Masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Oke. Nah, kalau kalian lihat ini gambar apa nih? Lalu ada apa lagi? Nanti kita mau belajar apa? Tentang kelautan. Masih ingat sama lagu ini? 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar luas samudra, mengejar ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Ya, yang penting kalian tahu apa yang mau kita pelajari hari ini tentang ke laut. Karena nenek moyang kita adalah pelaut. Lagi, ya, luas daratan dan lautan Indonesia. Mana yang lebih luas? Laut. Makanya nenek moyang kita terbiasa hidup dengan laut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi pengelolaan sumber daya lautan di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang kelima, nanti kalian akan membuat laporan hasil diskusinya. Ya, ini garis besar materinya mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Yang kedua, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang ketiga, mengenai permasalahan yang nanti akan kalian bahas mengenai potensi sumber daya kelautan Indonesia. Materinya kalian bisa lihat di Assembler Ibu. Saya sudah share di WhatsApp. Ada yang mau ditanyakan mengenai materinya? Kemudian ini langkah kegiatan kita seperti yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan problem based learning. Langkah-langkahnya yang pertama, nanti akan ada tayangan video yang membahas permasalahan yang akan kita angkat mengenai kelautan Indonesia. Yang kedua, ada pembagian kelompok. Ya, yang ketiga, pengumpul dan pembagian permasalahan, ya, lembar kerja yang isinya adalah permasalahan-permasalahan yang harus. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi dan diskusi kelompok. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini kalian hasil diskusi yang sudah kalian lakukan kelompoknya silakan ditempelkan di karton yang sudah ada. Yang terakhir adalah presentasi. Nah, hari ini kita tidak presentasi, tapi kita melakukan kunjung kerja. Yang terakhir, setelah selesai diskusi dengan kunjung kerja, saya dan kalian akan melaksanakan evaluasi dan membuat kesimpulan. Oke, sekarang kita lihat videonya. Tolong siapkan alat tulisnya. Lautan Indonesia. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia.
penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan pengurangan yang cukup lama, yaitu 50 hingga 400 tahun. Ancaman-ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Apa saja tadi permasalahannya? Terus sampah berserakan, terutama sampah plastik. Kemudian penangkapan ikan yang berlebihan. Kemudian terumbu karangnya kenapa? Rusak. Karena pemanasan global. Langkah berikutnya yaitu kelompoknya mau dirubah? Sepertinya aja, oke? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 akan membahas mengenai pemanasan global. Oke. Kelompok 2 akan membahas Kerusakan terumbu karang. Oke, yang kelompok 3 akan membahas Permasalahan sampah plastik di laut. Ya, silakan kalian diskusikan. Boleh cari bahan-bahannya di internet. Silakan dicari, didiskusikan mana permasalahan yang menyebabkan terjadinya itu semua. Setelah selesai didiskusikan, kalian tempelkan hasil diskusi kalian di karton yang sudah tersedia. Waktunya 15 menit ya. Oke, sudah cukup informasi yang sudah didapat. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Satu persatu kita bahas mengenai yang tadi kalian sudah sharing informasinya kepada teman kalian. Yang pertama, masalah pemanasan global di laut. Apa penyebabnya? Perubahan iklim. Terus transportasi berpolusi. Oke, dihasilkan dari bahan bakar minyak. Oke, apa solusinya? Memakai transportasi umum. Oke, betul. Menggunakan transportasi umum apa lagi? Menggunakan kendaraan
Oke, betul, jalan kaki. Menggunakan sepeda listrik. Ya, menggunakan sepeda atau motor, mobil listrik. Pemanasan global di seluruh dunia itu merubah suhu air laut jadi semakin panas. Apa imbasnya? Ekosistem laut jadi bermasalah, lalu terumbu karang jadi rusak. Oke, kemudian yang kedua, masalah kerusakan terumbu karang di Indonesia. Ya, apa penyebabnya? Panasan global. Ya, apa lagi? Banyaknya sampah. Jadinya apa hubungannya terumbu karang sama sampah? Yang dihasilkan dari sampah menyebabkan terumbu karang jadi rusak. Menggunakan bom untuk menangkap ikan. Jadi bom racun menyebabkan terumbu karang ikut mati. Apa solusi yang bisa dilakukan? Rehabilitasi. Terus apa lagi? Penegakan hukum. Penelitian, monitoring, evaluasi. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Sampah di laut. Apa penyebabnya? Ulah manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Solusinya gimana? Jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Mengelola sampah plastik. Bagus. Oke, ada pertanyaan? Selanjutnya, kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ini akibat ulah kita sendiri. Makanya tadi kita mulai untuk merubah gaya hidup. Ya, kita lanjut dengan evaluasi. Kalian mengerjakan kasus. Siapkan handphonenya, di sini ya. Silakan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Next. Terakhir. Pasang surut. Dan pulang ya Allah. Lagi. Oke, kita lanjut. Sudah evaluasinya, kita lanjut ke refleksi pembelajaran. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran, silakan kalian mengisi refleksi hasil pembelajaran hari ini. Kalian tuliskan nanti, klik di WhatsApp ya, di grup WhatsApp yang sudah saya kirim. Bagaimana perasaan kalian? Kesulitannya mencari materinya. Oke. Sudah semua ya? Sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala atensi dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Boleh kita akhiri dengan membaca doa dan hamdalah. Silakan Pak Faiz dipimpin. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.